Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Amalia dengan NIM 210101010108. Saya jurusan Pendidikan Agama Islam Lokal A angkatan 2021. Di sini saya diberi tugas Pinaltes Kewarganegaraan oleh dosen saya. Penjelasan tentang demokrasi Pancasila, sipil society, konsultasi, dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang pertama, tentang demokrasi Pancasila. Biasanya merujuk pada seluruh rakyat, tetapi kadangkala juga berarti orang-orang pada umumnya atau hanya rakyat miskin. Kata demokrasi pada mulanya kadangkala juga digunakan oleh kalangan aristokrat sebagai sindiran untuk merendahkan orang-orang kebanyakan. Demokrasi merupakan pemusatan kekuasaan di tangan rakyat. Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi yang khas dari bangsa Indonesia sendiri, merupakan hasil dari pendiri negara ini yang memiliki keinginan mulai untuk melepaskan segala kesulitan masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, tentang civil society. Masyarakat madani atau civil society adalah sebuah konsep dalam bentuk masyarakat yang sering diperbincangkan hingga saat ini. Civil society yaitu adanya penekanan pada ruang atau spek yang dimana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi dalam sangat toleransi di suatu wilayah atau negara. Civil society sebagai proyek peradaban dan pembangunan dapat direalisasikan terutama oleh 3 agen utama. Yang pertama yaitu golongan intelektual atau mahasiswa sebagai pengubah pada aspek sosial politik melalui berbagai ide inovatif dan kreatif mereka. Yang kedua, golongan kelas menengah yang akan diposisikan sebagai modal kekayaan demokratisasi dalam sebuah negara. Dan yang ketiga, golongan arus bawah, ialah merekalah yang kelak menjadi sumber kekuatan sekaligus sasaran dan tujuan pemberdayaan politik. Kemudian konsultasi, yaitu secara umum konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan solusi atau kesimpulan yang berupa nasihat atau saran yang sebaik-baiknya. Konsultasi dalam artian medis adalah perundingan antara pemberi dan penerima layanan kesehatan yang bertujuan mencari penyebab terjadinya atau timbulnya penyakit dan menentukan cara pengobatannya. Salah satu definisi konsultasi seperti yang dikemukakan oleh Zain pada tahun 1993 yaitu bahwa konsultasi ialah suatu proses yang biasanya didasarkan pada karakteristik hubungan yang sama yang ditandai dengan saling mempercayai dan komunikasi yang terbuka. Bekerja sama dalam mengidentifikasikan masalah, menyatukan sumber-sumber pribadi untuk mengenal dan memilih strategi yang mempunyai kemungkinan dapat memecah masalah yang telah diidentifikasi, dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan dan evaluasi program atau strategi yang telah direncanakan. Dan pengertian dari sistem ketatanegaraan yang pertama yaitu struktur Undang-Undang Dasar 1945 menyebabkan terjadinya kekuasaan eksekutif yang sama menempatkan serta memberikan kekuasaan yang besar kepada para pemegang cabang kekuasaan eksekutif. Yang B, sebuah ketentuan IDE 1945 tidak mencakup sistem pengecekan dan persetujuan antara cewek, menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang. Yang C, Undang-Undang 1945 memuat berbagai ketentuan yang tidak jelas sehingga menimbulkan multitafsir yang membuka peluang penafsiran yang bertentangan dengan ajaran konstitusionalisme.
Yang D. Perintah pembentukan undang-undang organik tidak disertai arahan tertentu, materi muatan yang harus diikuti atau dipedomi. 7. Salah satu contoh paling nyata adalah ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah. Ada undang-undang pemerintahan daerah yang sangat sentralistik, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, namun ada pula yang sangat desentralistik seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dan yang E, adanya penjelasan yang seringkali bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam bidang tubuh. Hal ini terlihat jelas manakala Presiden diberi kualifikasi tambahan sebagai mandataris MPR yang menjadikan Presiden makin kuat. Selain itu, terdapat praktik ketatanegaraan yang lebih didasarkan pada penjelasan daripada ketentuan dasar batang tubuh. Dan soal nomor 2, penjelasan tentang penanggulangan korupsi dan kemiskinan. Yang pertama, penanggulangan korupsi, yaitu A. Strategi preventif. Struktur Undang-Undang Dasar 1945 menyebabkan terjadinya kekuasaan eksekutif yang sama menempat serta memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada para pemegang cabang kekuasaan eksekutif. Dan yang B, public education, yaitu untuk rakyat perlu dikembangkan untuk mengkokohkan mental anti korupsi. Dan yang C, strategi punishment, ialah tindakan memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dan mengenai penanggulangan kemiskinan, yang pertama, memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang kebutuhan mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga, dan komunitas. Dan yang kedua, mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi. Dan yang ketiga, mengembangkan sistem-sistem produksi konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal. Soal yang ketiga, pemberantasan hukum mafia di Indonesia. Mafia hukum, makelar kasus atau mafia peradilan penelitian yang dilakukan di beberapa daerah Indonesia, yaitu Jakarta, Medan, Makassar, Samarinda, Yogyakarta, dan Surabaya. Mulai dari hakim, pengacara, jaksa, polisi, panitera, sampai karyawan dan tukang parkir di pengadilan. Untuk memberantas hal ini, 1. Pimpinan penegak hukum harus memiliki kemauan kuat dan bertekad serius dalam membersihkan korupsi di lembaga masing-masing. Kedua, perlunya penguatan pengawasan internal dan eksternal masing-masing institusi penegak hukum. Dan yang ketiga, adanya lembaga independen yang diberi kewenangan dalam mengusut dan memberikan perilaku menyimpang, khususnya korupsi di institusi penegak hukum. Dan yang kedua, tinjauan yuridis Satuan Tugas Pemberantas Mafia Hukum. Pasca perubahan UUD 1945 terjadi perubahan dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Salah satunya adalah pembentukan sejumlah lembaga negara baru. Salah satunya adalah Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum atau Satgas PMH. Satgas PMH dibentuk oleh Presiden melalui Keparis nomor 37 tahun 2009, didasari keinginan untuk lebih cepat melakukan pemberantasan mafia hukum di Indonesia. Soal yang keempat, yaitu solusi mengatasi kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, update data penduduk dan integrasi penyaluran bansos, subsidi administratif, insentif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan yang terakhir, pengelolaan APBN secara cermat. Soal yang kelima, penjelasan tentang gerakan politik keagamaan di Indonesia dan refleksi historis politik Indonesia di Islam di Indonesia.
Gerakan politik keagamaan di Indonesia memasuki abad modern merupakan era kebangkitan pemikiran keagamaan yang dibarengi dengan maraknya konflik sosial di mana-mana. Walaupun agama bukan satu-satunya faktor utama dalam eskalasinya, pemikiran keagamaan memainkan peranan penting sehingga dunia mulai memasuki periode krisis yang berlangsung secara terus-menerus. Mereka sudah mulai masuk pada wilayah solidaritas primordial yang merupakan titik lemah dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesetiaan umat terhadap agamanya secara negatif cenderung melahirkan ideologi eksekutif yang dapat melahirkan konflik intern dan antar umat beragama. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, perbedaan pemahaman dan praktik keagamaan menjadi persoalan yang sulit untuk dipersatukan sehingga menimbulkan gejolak politik yang tidak kunjung datang. Persoalan yang mendasar dalam hal ini adalah masalah perbedaan pemahaman terhadap hubungan agama dan negara. Satu sisi memandang bahwa agama merupakan bagian dari negara, sedangkan satu sisi memandang bahwa antara agama dan negara adalah berbeda tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Melihat fenomena ini, maka tulisan ini akan membaca dan menganalisis ideologi gerakan politik Islam di Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru, dan pasca reformasi. Mengenai refleksi historis politik Islam di Indonesia. Sosiologi Islam, refleksi atas keberagamaan umat Islam di Indonesia antara dogma, ajaran, dan realitas. Sosiologi Islam adalah disiplin keilmuan yang membekukan kajiannya di ranah kelompok masyarakat Islam. Sosiologi Islam berupaya memotret kelompok masyarakat Islam yang memiliki sistem budaya kemasyarakatan yang terbangun atas sistem nilai, keyakinan historis, dan moralitas sendiri. Sosiologi Islam merefleksikan sikap keberagaman umat Islam di Indonesia yang menunjukkan pola hubungan tiga fase historis dan simbolis. Dapat disimpulkan menjadi 4 hal, yakni ketegangan perumusan dasar negara, ketegangan ideologis, ketidaktaatoran negara, dominasi mayoritas. Pola hubungan yang terbentuk menunjukkan bias dari objektivitas dogma agama Islam. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.